I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manga Kaiju nomor 8 yang baru rilis. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, seluruh rasa kesal itu pun perlahan-lahan mulai memasuki tubuh dari Kafka Hibino. Tepat setelah sosok misterius yang saat itu mengatakan kepada Kafka, "Sanggupkah kau menerima dendam yang telah berlangsung selama 400 tahun ini?" Dan semua dendam itu pun perlahan-lahan mulai memasuki seluruh tubuh dari Kafka. Kafka pun saat itu mengatakan kepada sosok misterius itu bahwa dia akan memikul semua dendam yang dimiliki oleh mereka semua. Yang bikin sosok misterius itu pun terkejut dan mengatakan kepada Kafka, "Kalau begitu, ayo kita hajar dia bersama-sama." Beberapa saat setelah kejadian itu, di dunia nyata, kita diperlihatkan tubuh Kafka yang perlahan-lahan mulai bergerak. Dan satu-satunya orang yang menyadari itu tidak lain adalah Ashiromina. Ashiromina yang melihat kejadian itu pun benar-benar sangat terkejut, karena harusnya Kafka Hibino kan telah mati. Dia pun kemudian mengatakan, tubuhnya bergerak. "Hei ruang kendali, bagaimana kondisi vital dari prajurit Hibino?" Ruang kendali yang ngedengar ucapan kayak gitu dari Mina pun langsung mengatakan, "Tidak ada perubahan sama sekali, masih tidak ada reaksi. Sepertinya dia benar-benar telah mati." Mendengar ucapan kayak gitu dari ruang kendali, Ashiromina pun benar-benar sangat terkejut. Tapi sebelumnya dia melihat lengan Kafka yang sepertinya mulai bergerak. Pada awalnya, Ashiromina menganggap bahwa itu hanya perasaannya saja dan Kafka benar-benar telah mati. Tapi ketika dirinya mengingat masa kecilnya, dia pun mengatakan di dalam hatinya, sepertinya tidak begitu. Menurut laporan dari unit 1, tubuh Kafka langsung kembali ke wujud manusia begitu dia kehilangan kesadaran akibat bertarung melawan kepala Komandan Shinomiya. Tapi kali ini berbeda, dia tidak kunjung menjadi wujud manusia meskipun cukup lama kehilangan kesadaran. Jadi aku meyakinkan sesuatu, bahwa saat ini Kafka Hibino masih belum menyerah sama sekali. Dia masih berniat melanjutkan pertempuran, ucap Mina sambil bertekad di dalam hatinya. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar pun saat itu muncul di medan pertempuran yang membuat Ashiromina pun saat itu terkejut. Karena suara itu pasti berasal dari Komandan Narumi dan juga Wakil Kapten Hoshina. Beberapa saat setelah kejadian itu, di medan pertempuran itu, ruang kendali pun saat itu menyampaikan bahwa number 1 mulai mengalami penurunan daya sebesar 15%, sedangkan number 10 mulai mengalami penurunan daya sebesar 12%. Tidak lama lagi, mereka berdua pasti akan mencapai batas waktu operasional. Sedangkan di sisi lain, Hoshina saat itu terus melesat ke arah Kaiju era Mereki itu. Dan di tengah lesatannya itu, kita mendengar suara dari ruang kendali yang mengatakan kepada Hoshina agar dirinya jangan sampai terdesak, karena jika ada kesalahan sedikit aja, gak akan ada yang bisa melindungi Hoshina. Dia juga meminta Hoshina untuk melancarkan serangan secara terus-menerus. Hoshina yang mendengar ucapan kayak gitu pun mengatakan bahwa dirinya itu mengerti. Tapi di dalam hati Hoshina, dia mengatakan, Komandan Narumi bisa membaca serangan aneh dari monster itu, serta mengubah sedikit jalur serangannya agar tidak mengenai kami secara telak. Tampaknya kunci dari pertarungan ini adalah retina milik Kaiju nomor 1 itu. Beberapa saat setelah kejadian itu, Komandan Narumi pun kembali menggunakan kekuatan mata dari Kaiju nomor 1 dan melesat dengan sangat cepat. Dia juga bisa menghindari semua serangan dari Kaiju era Mereki itu, dan tiba-tiba sudah berada tepat di samping Kaiju itu. Komandan Narumi pun saat itu mengatakan, "Aku merasa ada yang aneh. Harusnya seranganku mengenainya secara telak, karena aku menyerangnya setelah membaca sinyal listrik yang berada di dalam tubuhnya itu.
tapi dia malah tetap bisa menangkisnya. Aku tidak bisa membaca masa depannya karena terlalu banyak variasi masa depan yang akan bermunculan. Itu artinya dia masih menyembunyikan sesuatu di dalam tubuhnya itu, ucap Komandan Narumi sambil mencoba melancarkan serangan ke arah kaiju era Mereki itu. Namun tiba-tiba sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Aura kaiju itu benar-benar menjadi lebih mengerikan daripada sebelumnya. Yang membuat Komandan Narumi pun mulai menyadari sesuatu di tempat ini. Dan Komandan Narumi pun saat itu terkena sebuah serangan dari sosok kaiju era Mereki itu. Komandan Narumi pun kemudian mengatakan, ternyata begitu, kau ternyata makhluk yang seperti itu. Beberapa saat setelah kejadian itu, ruang kendali pun kemudian kembali mengatakan, kami menerima data analisis terbaru dari number 1 milik Komandan Narumi. Dan mata mereka berdua pun saat itu dikejutkan oleh sesuatu yang sangat mengejutkan. Karena Komandan Narumi mulai menyampaikan sebuah informasi yang sangat penting kepada mereka semua. Bahwa di dalam tubuh dari monster itu terdapat puluhan, bahkan ratusan sumber daya yang memancarkan sinyal listrik. Itu artinya sosok kaiju era Mereki itu tidak hanya satu monster, melainkan beberapa monster yang menjadi satu. Karena sejujurnya, membaca sinyal dalam jumlah sebanyak itu adalah hal yang sangat mustahil jika dia memang satu monster. Beberapa saat setelah kejadian itu, Komandan Narumi pun kembali bangkit dan berusaha melancarkan serangan ke arah kaiju era Mereki itu. Kaiju era Mereki itu pun mencoba menghindari semua serangan dari Komandan Narumi. Di sisi lain, kita diperlihatkan wakil Kapten Hoshina yang saat itu juga berusaha melancarkan serangan dari arah lain sambil mengatakan di dalam hatinya, meskipun begitu, dia akan terus melakukannya. Ternyata dia memang monster yang paling mengerikan di antara kami semua. Komandan Narumi ini benar-benar merupakan orang yang sangat kuat, ucap Hoshina sambil melancarkan serangan ke arah kaiju Mereki itu. Dari kejadian ini, Hoshina dan juga Komandan Narumi pun menerima dampak yang amat luar biasa karena saat itu tubuh mereka terus dihujani serangan dari sosok kaiju era Mereki itu. Dan di sini Komandan Narumi pun mengatakan, Komandan Narumi berhasil meruntuhkan pertahanannya. Sekarang serangan kami sudah mampu mengenai sosok kaiju sialan ini. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Komandan Narumi pun mengatakan kepada sosok Hoshina, seranganmu itu kurang kuat tahu. Kau harus melancarkan serangan yang lebih kuat lagi. Masa segini saja kau sudah sangat kelelahan. Sedangkan Hoshina yang ngedengar ucapan kayak gitu pun mulai merasa kesal banget. Dia pun kemudian mengatakan di dalam hatinya, meskipun perkataannya seperti itu, dia masih saja terus memancingku. Mungkin saja ini memang kesempatan pertempuran kami yang terakhir. Kalau begitu, aku juga akan mengerahkan segalanya. Hoshina pun saat itu melepaskan jurus ke-7. Dan itu adalah 12 serangan beruntun. Dari kejadian ini, 12 serangan beruntun dan serangan dari Komandan Narumi pun juga dilepaskan secara bersamaan. Tapi sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Tiba-tiba darah saat itu keluar dari mata dan juga mulut Komandan Narumi itu, yang bikin semua orang pun saat itu benar-benar terkejut karena Komandan Narumi mengalami overhead. Sedangkan Hoshina yang melihat kejadian itu pun mengatakan di dalam hatinya, apa yang harus aku lakukan? Apakah semuanya hanya sampai di sini aja? Namun tiba-tiba Komandan Narumi itu pun memaksa kekuatan matanya itu sambil tersenyum karena dia berniat melampaui batasannya lagi. Orang-orang yang berada di dalam ruang kendali itu pun mengatakan dia menolak pengakhiran itu secara paksa. Itu adalah tindakan yang sangat gegabah. Otak dari Komandan Narumi bahkan bisa rusak jika terus memaksakan diri seperti itu. Tapi Komandan Narumi saat itu mengatakan, aku tidak keberatan sama sekali. Ruang kendali yang melihat kejadian itu pun mengatakan di dalam hatinya, dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kepala Komandan Shinomiya pada saat itu. Sedangkan Komandan Narumi yang masih terus memaksakan kekuatannya itu pun mengatakan, aku pasti akan meneruskan perjuangannya. Sekalipun hari ini aku akan mati, seseorang pasti akan meneruskan perjuanganku juga. Aku akan mengulur waktu sebanyak mungkin bagi mereka.
juga memperoleh banyak mungkin informasi tentang makhluk sialan ini. Tongkat estafet yang telah kau serahkan kepadaku pasti akan kuteruskan kepada orang lain. Pasti kali ini juga keinginanmu, bukankah begitu Pak Isao? Namun tiba-tiba sebelum sosok Komandan Narumi melancarkan serangan, tubuhnya saat itu langsung dijebol oleh kaiju era Mereki itu, yang membuat dirinya pun saat itu tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan ketika wakil Kapten Hoshina berniat membantunya, tiba-tiba sebuah tendangan dari kaiju era Mereki itu pun langsung terlancar tepat ke arahnya, yang membuat wakil Komandan Hoshina pun saat itu langsung terpental dengan sangat jauhnya. Sedangkan Komandan Narumi saat itu sudah tidak bisa bergerak sama sekali, yang bikin ruang kendali pun saat itu menjadi sangat panik. Beberapa saat setelah kejadian itu, sebelum kesadaran Komandan Narumi menghilang, dia melihat Kafka Hibino yang saat itu perlahan-lahan mulai bangkit. Dan Kafka Hibino pun kemudian melesat ke arah kaiju era Mereki itu dan berhasil mendaratkan sebuah serangan tepat ke arah tulang rusuknya itu. Kita diperlihatkan Komandan Narumi yang masih tersenyum dan mengatakan kepada Kafka, "Sekarang giliranmu, terima tongkat estafetku, Kafka Hibino, tunjukkanlah kemampuanmu." Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Jika kita lihat dari akhir manganya ini, lanjutannya juga nggak terlalu lama kayak biasanya, dan bakal rilis di tanggal 2 Januari tepat di tahun 2025. Tapi seperti biasa, karena rilisnya itu kan jam 10 malam, jadi mungkin Mimin bakal upload di tanggal 3 atau tanggal 4 Januari. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!